Kemudian Bapak saya hormati, Imam Ibnu Katsir juga menceritakan ya, apa yang dialami oleh beberapa sahabat Nabi. Di antaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ya, sedang berdialog dengan Raja Najasyi, Pak. Raja Najasyi itu raja yang menguasai Ethiopia. Ethiopia itu ya sekarang ya di Afrika itu. Ya. Itu raja itu agamanya Nasrani. Ketika Rasulullah di Mekah, Pak, ya, orang kafir Mekah semakin berani menyiksa orang-orang Islam itu, akhirnya Rasulullah menyuruh beberapa sahabatnya untuk hijrah pindah dari Mekah menuju Ethiopia. Nah, itu kan nyebrang laut Merah itu, Pak. Rasul mengatakan di sana ada raja namanya Najasyi, wonge Kristen ning wonge adil, baik, mau memberi perlindungan kepada orang-orang yang didolimi. Nah, betul, Pak. Akhirnya beberapa sahabat, Abu Salama, Ummu Salama, Ja'far bin Abi Thalib beserta istrinya dan sahabat-sahabat lain pergi ke Ethiopia. Di sana disambut dengan baik, diberi keamanan. Dibantu, diberi keamanan, dilindungi. Nah, kemudian orang kafir Quraisy itu, Pak, mengutus 2 orang, yang satu Amr bin As, yang nomor 2 adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Amr bin As saat itu belum masuk Islam. Diutus untuk menyusul ke Ethiopia, untuk meminta kepada Raja Najasyi agar tidak memberikan perlindungan, agar mengembalikan sahabat-sahabat Nabi itu dikembalikan ke Mekah. Nah, dua orang utusan Mekah ini, Pak, bawa hadiah-hadiah. Bawa hadiah-hadiah. Ya. Kemudian hadiah itu, Pak, yang dibawa oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini diberikan kepada pendeta-pendeta, ya, penasihat-penasihat Raja Najasyi itu. Pendeta-pendetanya dikasih hadiah, rajanya dikasih hadiah, disogok. Ya. Nah, kemudian Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini matur, Pak, kepada raja, wahai raja, ya, kami minta supaya raja tidak memberikan perlindungan kepada orang-orang itu. Karena orang-orang itu ya, merusak suasana kota Mekah. Sebelumnya kota Mekah ini sudah bersatu padu. Ya. Gara-gara ada orang itu mengikuti ajaran baru yang dibawa Nabi Muhammad, yang dibawa Nabi baru namanya Muhammad itu, sehingga kesatuan bangsa Mekah ini jadi terpecah belah gara-gara mereka. Tolong dikembalikan. Mereka itu bukan orang baik-baik. Mereka itu memecah belah bangsa Mekah. Tolong dikembalikan. Jangan diberi keamanan. Ya. Kemudian Raja Najasyi bukan raja bodoh, Pak. Ya. Akhirnya, akhirnya dipertemukan. Ya. Coba ditanya. Maka sahabat Nabi itu disuruh datang menemui Raja Najasyi, kemudian 2 orang utusan Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini juga dipertemukan. Terus Raja Najasyi bilang, wahai umat Islam, apa benar apa yang dikatakan oleh 2 utusan ini? Terus Pak Ja'far bin Abi Thalib, ya, sahabat Nabi ini akhirnya panjang lebar menceritakan Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad kepada Raja Najasyi itu. Ya. Dia mengatakan dulu kita ini orang jahiliyah, bodoh betul. Nyembah berhala, makan bangke, melakukan perbuatan kotor, perbuatan keji, suka berzina. Kemudian suka mutus tali silaturahim, suka menyakiti dan mengganggu tetangga, yang kuat makan yang lemah. Sampai Allah mengutus kepada kita seorang nabi. Kita tahu nasabnya,
Kita tahu kecilnya, selalu jujur, tidak pernah bohong, selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya, selalu menjaga diri. Kemudian Nabi itu menyuruh kita untuk mengesahkan Allah, tidak mensekutukannya, dan meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang, yaitu nyembah batu, nyembah berhala. Kita disuruh meninggalkannya. Dia merintahkan kepada kita untuk jujur dalam berkata, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, ya. Menahan diri dari berbuat yang diharamkan, dan menahan diri dari membunuh orang, menyakiti orang, melukai orang. Melarang kita untuk berbuat yang kotor, melarang kita untuk berdusta, melarang kita untuk makan harta anak yatim, melarang kita untuk menuduh wanita-wanita baik berbuat zina. Sampai gitu. Perintah kita sholat, zakat, puasa, kemudian kita itu beriman kepadanya, mengikutinya. Mengharamkan apa yang, meninggalkan apa yang diharamkan, menganggap halal apa yang dihalalkan. Kemudian penduduk Mekah memusuhi kita, menyiksa kita, karena kita mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Dan mereka memaksa kita agar kembali kepada agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Kemudian mereka mendolimi kita. Akhirnya kami disuruh oleh Nabi kami untuk menyelamatkan diri kami, menyelamatkan agama kami, menyelamatkan akidah kami kepada negeri panjenengan. Kita pilih negeri panjenengan karena kita tahu panjenengan wahai Raja Najasyi adalah raja yang adil. Kita minta keamanan kepada panjenengan. Apa Pak akhirnya Raja Najasyi? Raja Najasyi akhirnya bilang, apakah kamu bisa membacakan kepada saya apa yang diturunkan Tuhan kepada nabimu? Gitu Pak. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib itu mengatakan, ya, kami hafal beberapa wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi. Akhirnya dibacakan awal-awal surat Maryam. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Beberapa ayat itu Pak. Akhirnya Raja Najasyi itu nangis Pak. Dan Raja Najasyi ini ngerti bahasa Arab. Karena dulu dia pernah tinggal di negeri Arab. Dia ngerti bahasa Arab. Selesai dibacakan ayat itu nangis. Kemudian dia mengatakan ajaran yang dibawa Nabi Musa, ajaran yang dibawa Musa dan ajaran yang dibawa Isa dan dibawa oleh Muhammad Nabi kalian dari sumber yang sama. Akhirnya tidak diserahkan orang. Sahabat-sahabat ini tidak diserahkan lagi kepada dua utusan itu untuk dibawa pulang ke Mekah, enggak. Raja Najasyi tetap melindungi mereka. Kemudian dua utusan ini Pak, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini punya cari akal lain. Amr bin As itu cerdas Pak, tapi saat itu belum dapat hidayah. Akhirnya dia bilang sama temannya, saya akan nemui raja lagi. Dan saya akan katakan, wahai raja, kenapa kamu melindungi mereka? Kamu kan agamanya Nasrani. Kamu menganggap Nabi Isa kan anak Tuhan, sedangkan mereka menganggap Isa itu cuma nabi. Pak. Akhirnya betul disampaikan pada raja. Akhirnya raja ngumpulkan lagi Pak. Ngumpulkan lagi antara sahabat Nabi yang dipimpin Ja'far bin Abi Thalib dengan Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Wah, Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain agak takut Pak, karena ini kan berkaitan dengan urusan sara, ya kan, urusan agama ini. Wah, akhirnya betul Raja Najasyi
tanya kepada Ja'far, wahai Ja'far, ya, apakah betul yang dikatakan oleh dua utusan Mekah ini, bahwa kalian menganggap Isa itu adalah hanya sebatas utusan Tuhan? Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, betul Pak. Wahai Raja Najasyi, saya akan memberitahukan kepada kamu apa yang Nabi Muhammad ajarkan kepadaku. Nabi Muhammad telah mengajarkan bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah, bukan anaknya Allah. Kalau istilah agama itu, Isa itu adalah kalimatuhu alqaha fi Maryam wa ruhum minhu. Isa alaihi salam itu adalah firmannya Allah, Pak. Maksudnya firmannya Allah, Pak. Allah ketika ingin menciptakan apapun hanya dengan mengucapkan kun. Jadi Isa itu adalah firman Allah, kun, jadilah Isa, maka jadi Isa. Wa ruhum minhu, dan Isa itu adalah ruhnya Allah, artinya ruh milik Allah. Seperti roh-roh kita itu, Pak. Roh ciptaan Allah, kemudian roh itu ditiupkan oleh malaikat Jibril ke dalam rahimnya ibunya Maryam, sehingga ibunya Maryam mengandung Nabi Isa. Bukan anaknya, wahai raja. Itu. Akhirnya Pak, Raja Najasyi itu diam. Kemudian dia mengatakan, sungguh ajaran yang dibawa Isa dengan Muhammad ini sumbernya sama. Akhirnya Raja Najasyi masuk Islam. Padahal tidak melihat Nabi Muhammad loh, Pak. Sedangkan orang kafir Quraisy ngerti Nabi Muhammad 40 tahun. Tapi ketika dibacakan ayat Al-Quran kepadanya, ayo masuk Islam, malah mau. Tapi Raja Najasyi jauh tinggalnya di Ethiopia, di Afrika. Ngertinya Nabi Muhammad melalui beberapa sahabat, diantaranya Ja'far bin Abi Thalib. Nah, hadis ini, Bapak Ibu saya hormati, diceritakan oleh Imam Ahmad dari sahabat wanita, yaitu Ummu Salamah. Makanya Bapak Ibu saya hormati, rombongan sahabat Nabi yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ini, ya, ketika Rasulullah hijrah di Madinah, mereka masih tinggal di Ethiopia. Nah, tahun ke-7 Hijriah, selesai Rasulullah memenangkan perang Khaybar melawan orang Yahudi. Tahun 7 Hijriah, setelah itu rombongan dari Ethiopia ini datang langsung menuju ke Madinah. Ketika Rasulullah melihat, Pak, sahabat-sahabatnya pulang dari Ethiopia ke Madinah itu, Rasulullah saat itu sudah selesai menang dari perang Khaybar melawan orang Yahudi. Sehingga Rasulullah mengungkapkan kegembiraannya, sahabatnya pulang dengan selamat itu, mengatakan, wahai Ja'far dan teman-temannya, saya tidak tahu ini apa yang lebih membuat saya bahagia ini. Apakah menang perang Khaybar atau kedatangan kalian dari Ethiopia selamat sampai ke kota Madinah. Itulah Bapak